Seperti yang teman-teman ketahui, webinar Abipraya yang berjudul Personal Branding kali ini mengangkat tema Unlock Creativity Through Your Lens. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada paham belum sih sama tema yang diangkat kali ini? Kalau personal branding kan, kalau fotografi kan teman-teman udah pada tahu ya, karena di HP masing-masing kan udah ada kamera gitu. Jadi sekarang semua orang itu istilahnya kayak semua orang itu bisa menjadi fotografer. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu personal branding? Apalagi kan zaman sekarang tuh kita bisa membentuk personal branding kita melalui Instagram, YouTube, Twitter, atau yang lain-lain gitu ya. Nah, pada webinar kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat personal branding melalui dunia fotografi. Tapi sekarang aku mau minta teman-teman buat isi quiz dulu nih. Teman-teman bisa buka gadgetnya, lalu ngetik ini b.ly/Mentimeter Abipraya, M gede, A gede. Gimana teman-teman? Udah? Oke, aku tunggu ya. Nah, teman-teman bisa buka link yang ada di room chat. Ya, ini udah ada di room chat ya, yang di share Mbak Lucia atau yang ada di PPT. Dan nanti teman-teman bisa isi kuisnya sesuai dengan pemahaman masing-masing. Sejauh mana sih teman-teman mengerti soal dunia sosial media dan juga fotografi? Aku akan, nanti kan ada 2 pertanyaan. Aku akan kasih waktu 5 menit untuk menjawab 2 pertanyaan sampai pukul, jadi 5 menit sampai pukul 10.12 ya. Pertanyaan pertama ada ini. Bentar. Pertanyaan pertama, menurut kamu apa itu personal branding fotografi? Ayo bisa diisi teman-teman. Udah Kak, ya itu diisi. Nanti ada kayak isian gitu, bisa diisi teman-teman. Kok belum ada ngisi? Ayo teman-teman. Oh ini udah ada nih satu. Keunikan seseorang dalam karya fotografinya. Bisa juga ya. Yang lain dong, ayo. Personal branding yang menggunakan visual atau objek foto sebagai medium membangun personal branding. Oh, wah aku malah belum kepikiran tuh sampai ke situ tuh. Menyajikan karya foto yang punya keunikan diri kita gitu. Oh iya, bisa. Ciri khas dari karya fotografi masing-masing mungkin ya. Foto-foto yang menunjukkan image diri sendiri. Oh ya, jadi kayak fotonya itu muka diri sendiri gitu ya sebenarnya. Gambaran citra diri kita yang terlihat dalam bentuk visual fotografi. Oh, wah udah banyak nih. Fotografi that shows the style you want. Oh, bisa. Jadi kayak fotografi itu menampilkan apa yang kamu inginkan gitu ya. Gimana nih Kak Dian? Kira-kira teman-teman ini udah pada tahu loh. Ini udah bener belum kayak gini? Udah pada bener sih. Jadi nggak usah ini ya webinar ya. Ya enggak, kita akan di sini buat belajar bareng Kak, buat sharing ilmu bareng gitu. Oke, teman-teman udah banyak yang di sini. Ayo ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan kedua. Nah, teman-teman yang ikut webinar kali ini bisa nih screenshot webinar ini, lalu upload ke sosial media masing-masing, ke story IG contohnya ya. Lalu jangan lupa tag ke @abipraya.uns, abipraya ABHIPRAYA.uns, dan juga ke @himakom_uns_solo gitu ya. Oh ini pertanyaan kedua ada. Biasanya kalian buka sosial media buat apa aja? Kalau aku sih biasanya buat ini ya, buat cari-cari materi perkuliahan. Serius banget lah. Iya, cari-cari gimana sih kita bisa manfaatkan media dengan baik gitu. Cuma alibi sih Mas, kayak biasanya paling juga stalking. Buat hiburan, mencari informasi dan hiburan. Nggak tahu loh, kok nggak tahu ini biasanya buka sosial media buat apa? Atau buat kayak gabut gitu, terus ngapain buka sosial media aja gitu ya?
refreshing, oh ya, update info terkini. Oh ya, kan sekarang kayak sosial media itu menjadi platform paling update gitu ya, Mas Dian. Kayak apa-apa itu langsung di viral gitu. Istilahnya sekarang tuh viral. New media sifatnya emang instan dan cepat gitu. Belum ada masuk di berita udah lihat di Instagram Iya, dulu. malah biasanya kalau sekarang itu media-media yang ada sekarang, berita-berita yang ada sekarang, ambil sumber beritanya itu dari media ya, Mas. Kayak ambil dari YouTube-nya Pak Jokowi lah, ambil kalau akun gosip ambil dari IG-nya Lambe Turah lah, kayak risetnya itu malah sekarang dari sosial media gitu. Ini buat mencari info update sesuatu yang baru-baru, bisa buat nyari hiburan, terus lihat cari referensi lain. Buang-buang waktu loh, kok waktunya kok dibuang nih, kenapa ini? Waktu kan berharga, kenapa dibuang gitu. Makanya kan sekarang kita ikut webinar kali ini biar kalian kalau buka sosial media itu nggak cuma buat buang-buang waktu, tapi bisa mendapatkan profit dari situ ya, Mas. Stalking, lihat kabar, berita, mencari referensi. Ngestalk, OOTD, selebgram. Oh ya, jadi buat ini ya, trendsetter kita kayak mau stylenya siapa, Rahel V-nya atau siapa gitu ya. Cari lomba stalking doi sambat gitu. Wah, udah banyak banget. Fangirling ini apa ya? Saya kok nggak asing sama istilah JKT48 kali. Oh, jadi wota ya. Jadi wota ya sampai sekarang ya. Cari teman, cari informasi, dan upload kerjaan. Oke. Nah, oke. Sekarang udah jam 10.12. Kita lanjut lagi ya ke fokus ke PPT Abipraya. Berlangsungnya acara ini itu tidak lepas dari bantuan pihak sponsor dan media partner yang telah membantu, baik dalam segi materi maupun publikasi. Terima kasih untuk Frontum Cafe, SBC Spesial Kangkung, Elevinatir, UNS Solo, Commerce, Himakom, NS Solo, dan juga terima kasih kepada beberapa media partner seperti Fiesta Radio Intellectual Yours, Rapma UMS 107.5 FM, MMTC Radio 107.7 FM, Dista FM 107.8 FM, Meta FM 104.7 FM, dan akun Instagram Infucah Solo, event kampus, event mahasiswa, Klaten Kita, Klaten Terkini, Seminar Hunters, info seminar webinar, dan webinar Indo yang telah menjadi media partner pada Abipraya tahun ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada media community yang telah membantu menyalurkan dana yang diperoleh dari webinar ini ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih kepada Relawan Nusantara Kediri, lalu ada Forum Sosial Visip, lalu ada Kreavi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bersama, Kak Dian juga tahu ya pastinya ya, bahwa dana yang terkumpul dari penyelenggaraan acara ini diperuntukkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak dari banjir bandang yang melanda Kabupaten Masamba, Sulawesi Selatan. Dana yang telah terkumpul sampai dengan saat ini berjumlah sebesar Rp4.743.422 per Jumat 14 Agustus 2020 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk lebih detailnya, dari aplikasi Dana kita mendapatkan Rp70.527. Dari aplikasi OVO kita mendapatkan Rp384.895. Dari rekening BRI kita mendapatkan Rp682.000. Dari Mandiri Rp681.000. Dan sponsor Rp2.925.000. Nah, untuk teman-teman yang ikut berdonasi untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Masamba, saya ucapkan terima kasih dan semoga dana tersebut yang sudah yang sudah diberikan teman-teman bisa menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin ya Kak.
Nah, selanjutnya ada CV pembicara kita, yaitu Kak Dian Rohmat Bayu Tirto. Nah, ini kalau ada yang salah bisa dikoreksi ya Kak ya. Nah, Kak Dian Rohmat ini biasa dikenal Dian Rohmat. Ini mempunyai nama lengkap Dian Rohmat Bayu Tirto. Riwayat pendidikannya SD Muhammadiyah Sapen 1 Yogyakarta, lulus pada tahun 2004. SMP Negeri 5 Yogyakarta, lulus pada tahun 2007. SMA Negeri 3 Yogyakarta, lulus pada 2010. Dan Ilmu Komunikasi UMY dengan IPK 3,76. Kumlot ya Kak ya? Mantap. Alhamdulillah. Wow, mantap. Tepuk tangan dong teman-teman. Frog di room chat, gak apa-apa. Pada tahun 2015. Nah, Kak Dian Rohmat ini lahir di Yogyakarta 25 Oktober. Ini kok gak ada tahunnya ya, Kak? Privasi ya. Ya, gak apa-apa ya. Nah, untuk alamat, nomor telepon, dan email bisa dilihat sendiri ya, teman-teman. Nah, untuk riwayat pekerjaan, Kak Dian Rohmat ini, udah banyak banget ya Kak. Dari tahun ini, dari 2014 ke bawah ini, waktu masih berkuliah ya Kak? Iya, kuliah. Oh, jadi kuliah sambil dulu nyambi gitu ya? SMA kelas 3 tuh udah nyambi. Oh, SMA kelas 3 udah nyambi. Jadi produktif banget ya Kak ya. Ini pernah 2011 sampai 2013 ini menjadi graphic designer di Colorful World. Pernah juga menjadi ambasador Telkomsel Kampus, lalu menjadi graphic designer, penyiar radio, digital creator. Nah, 2015 sampai sekarang ini jadi digital creator di Instagram. Wah, ini produknya bagus banget ya Kak ya. Dari Panasonic, Lumix, Uniqlo, Pocari, Soijoy, sampai aku kayak speechless gitu. Lihat. Nah, selain itu Kak Dian ini juga freelance fotografer dan videografer dan masih menjadi host radio di Suara Dharma Jogja 107.7 FM. Jadi teman-teman yang pengen mendengarkan Kak Dian ini bisa di Suara Dharma Jogja 107.7 FM. Kalau boleh tahu jadwalnya jam berapa nih Kak biasanya? Jadi itu acaranya host konten radio, segmen traveling jalan-jalan tiap Jumat pagi. Cuman karena sekarang lagi pandemi, libur dulu. Gitu. Oh, jadi gara-gara coronanya jadi libur dulu ya Kak ya? Iya, libur dulu. Nih pingin jadi Kak Dian, aku juga pengen gitu. Nah, ini organisasi experience-nya ada pernah menjadi volunteer di Citra Pariwara, pernah menjadi kepala visual communication di Lustrum 70 Jogja, di Pat Panaba, Director of Production Divisi at Itcom. Oh, di ini ya, apa ini? Kayak ekstrakurikuler radio UMJ gitu ya? Iya. Nah, untuk penghargaannya ada, ini juara Air Asia Indonesia, juara Indosat, juara Kuningan City, juara MLD Spot, juara Samsung NX Jawara, juara Asiles Radial, the best graduate majoring in communication UM 2016. Jadi lulusan terbaik, pernah menjadi runner up Detik Travel di Air Asia. Nah, info menarik mengenai Kak Dian ini. Kak Dian ini foto-fotonya pernah di feature di VSCO, pernah juga di feature di Instagram's Weekend hashtag, Instagram's blog, di hashtag iPhonesia, di hashtag Instagood, hashtag Instasunda, hashtag expat, hashtag awesome minimal. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kayak ini tuh kayak kalau foto kita masukin hashtag itu nanti ada akunnya gitu ya Kak ya? Iya, di fitur. Yang feature foto-foto kita. Nah, ini nih yang paling menarik nih. Jadi dulu waktu terkenal istilah selebgram, itu dulu waktu aku pertama main Instagram itu ada istilahnya SU atau suggested user. Jadi kalau sekarang itu kan selebgram kan gara-gara terkenal, gara-gara mungkin
trafficnya banyak gitu. Kalau dulu itu emang dipilih dari Instagram untuk menjadi SO atau suggested user. Nah, Kak Dian ini pernah menjadi salah satu suggested user Instagram dari Indonesia. Tepuk tangannya untuk Kak Dian. Ini kayak dulu tuh aku pengen banget loh Kak jadi SO gitu. Waktu masih SMP dulu aku. Selain itu, selain di media sosial, foto-foto Kak Dian juga pernah ditampilkan di Koran Harian Jogja, Koran Solo Pos, di Insta Sunda di Bandung ini. Insta Sunda di Bandung ini kayak museum gitu ya Kak ya. Buat itu kan Dia museum tahunan kan. Saya ingat itu museum semacam tahunan yang bukan museum sih, kayak dia tiap tahun ngadain pameran galeri foto-foto pameran di tahunan Instagram. gitu ya. Iya. Yang di Instagram. Jadi kan foto Kak Dian itu pernah di feature harian di Insta Sunda, lalu masuk lagi ke masuk lagi kurasinya, lolos menjadi salah satu foto yang ditampilin di pameran ya Kak ya. Iya. Mantap banget. Nah, selain itu juga foto-fotonya pernah ditampilin di Magnific Indo di Jakarta dan Explore Jogja di Awar Galeri Yogyakarta. Nah, CV aku baca CV-nya kayak wow, ini yang belum tahu Teman-teman Mas jadi Ayah, ngantuk belum nggak? tahu ya. Enggak lah, ini kayak speechless gitu loh, Kak. Lihatnya tuh wow gitu. Nah, ini bagi yang belum tahu, masa belum tahu ya, ini ada Instagram Kak Dian Rohmat, bisa di-follow @dianrohmat, DIANROCKMAD. Jadi bagi yang mau bagi yang mau tahu info-info menarik ya soal fotografi. Nah, sekarang kita mulai saja ya Kak ya. Acara inti pada webinar kali ini, webinar Abipraya Personal Branding Fotografi dengan tema Unlock Your Creativity Through Your Lens. Baik kalian, silahkan. Yeah. The floor is yours. Yeah. Makasih Mas Satrio dan teman-teman yang sudah hadir. Ada 128 ya. Banyak banget. Banyak banget, kan nambah-nambah terus ya. Boleh on cam semua dong. Nanti aja ya. Nanti diingetin foto bareng. Nanti on cam semua. Ini takutnya kayak nggak malah tertimpa gitu. Silakan Kak. Saya ingin pakai PPT dulu ya. Boleh kan? Silakan. Nah, oke. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Kak Dian. Kayak ini ya, sepi banget gitu. Kayak ngobrol sama kamera doang. Ngobrol sama kamera. Oke. Tadi udah dikenalin sama Mas Satrio. Ya kan Mas Satrio? Panjang lebar. Iya Kak. Saya digital creator, juga traveler, juga punya radio. Tapi sebelumnya, ketika teman-teman belum tahu tadi dibacain CV, atau belum follow saya, mungkin kayak bertanya-tanya, atau percaya nggak sih Mas Dian Rohmat itu fotografer gitu? Kalau misalnya saya postingnya nggak foto kayak gini gitu. Pasti kayak, ini fotografer atau mungkin tukang bukan tukang sih istilahnya, kalau misalnya saya Instagramnya isinya selfie melulu, bakalan orang lain ngira enggak sih aku fotografer gitu. Jadi ketika pengen build personal branding, kita harus mulai upload karya kita di sosial media. Jadi sebenarnya yang berbicara brand itu bukan omongan kita, tapi juga aksi kita, gitu, karyanya kita. Jadi gimana sih dulu aku tertarik fotografi? Mungkin tadi udah dibacain juga, dari awalnya graphic designer, terus sekarang mulai digital creator dan fotografi dan videographer. Dulu awalnya saya punya hobi, yaitu jalan-jalan. Waktu itu jalan-jalan, ketemu teman Instagram. Waktu itu masih bingung sih, ini traveling, foto, kita jalan, fotonya kayak orang satu kecil di tengah. Waktu itu tren banget. Jadi kayak, ternyata fotografi di Instagram nggak ribet-ribet amat.
cukup pakai HP, terus foto, upload, senang-senang aja gitu. Tapi waktu itu juga lama-kelamaan aku punya rasa bosen nih, butuh uh, butuh challenge. Waktu itu banyak sekali di tahun-tahunnya saya waktu peralihan dari graphic designer ke fotografi, banyak sekali challenge Instagram. Jadi kita cuman upload foto, nothing tulus, ikutan lomba, menang gitu. Jadi kayak kamu belajar berproses, habis itu diapresiasi dengan hadiah, itu seneng banget. Jadi kayak ya udah, makin lama kayak aku learning by doing, kayak oh ternyata selera juri itu seperti ini, fotografi yang bagus menurut juri seperti ini. Jadi kayak dari situ aku mulai belajar fotografi, dan dari yang awalnya apa, aku jalan-jalan terus aku ikutan lomba, ternyata fotografi itu seni visual untuk mengekspresikan yang saya lihat dan saya rasakan. Itu fotografi menurut saya ya. Tapi dari banyaknya digital creator, fotografer, terus mungkin banyak sekali sekarang yang orang upload foto terus apa ya, banyak banyak pengguna Instagram. Jadi gimana sih caranya untuk stand out from the crowd? Tantangannya ya ini, short attention spans. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau misalnya lagi buka Instagram, scrolling, terus ternyata fotonya sama semua nih, pasti bosen. Tapi ketika nemu satu yang beda, bakalan stay cukup lama di foto tersebut gitu. Ini dibangun melalui brand, diri kita sebagai brand, as a brand, personal brand. Gimana sih cara bangunnya? Kalau ini tulisannya lumayan kelihatan kan? Ada lima step dari saya, yaitu pertama tadi saya bicara mengenai portofolio, bikin karya kita dulu. Kita nggak bisa ngaku-ngaku aku fotografer loh tanpa ada karya, ya nggak? Kalau misalnya aku ngaku nih, aku fotografer hebat, tapi karyamu mana gitu. Nah, karya ini yang kita produce dulu. Nah, setelah kita punya karya, jangan cuma disimpan di hard disk doang atau di mana doang, tapi dipublish, di share di new media. New media sekarang banyak banget. Spesifiknya mungkin sekarang Instagram ya, tapi ada TikTok, terus ada YouTube, itu bisa buat publish karya kita. Terus ketika karya kita udah keren, udah bagus, tapi buat orang lain itu impact-nya apa? Nah, ini kita butuh yang namanya value. Jadi nggak cuma keren doang, tapi manfaat buat followers tuh apa? Jadi teman-teman ketika nge-follow fotografer atau selebgram, kan nggak cuma ngelihat wah fotonya keren doang ya, tapi ketika foto itu ada inspirasinya, ada informasinya, ada value menghiburnya, teman-teman bakalan follow terus kan, bakalan loyal gitu. Nah, di sini sebagai fotografer dan mungkin followers, ada ikatan audiens interaksi gitu. Kita membangun saling komen, saling likes, terus ngelihat polling di Instastory, terus behind the shoot, itu kita membangun sebuah interaksi sama audiens, jadi biar bisa makin kelihatan di sosial media. Jangan sampai ketika kita udah posting, terus kita tinggal 1 bulan, 2 bulan, hilang lagi gitu. Jadi personal branding itu dibangun secara konsisten dan bertahap. Terus yang terakhir adalah networking atau kolaborasi. Istilahnya kalau mungkin pengen cepat dikenal, terus pengen kerjaannya dapat lancar, butuh yang namanya relasi gitu. Ngenalin, ini loh Mas Dian tuh bisa foto flat lay. Nah, dari situ tuh kayak pintu rezeki atau mungkin
kesempatan lain tuh terbuka lebar untuk fotografer tersebut. Nah, portofolio yang menarik itu seperti apa gitu. Kadang suka bingung gitu, bikin foto apa ya, belum punya klien juga, belum ada klien, belum ada apa. Nah, ini teman-teman bisa mulai dulu dari apa yang kamu suka. Jadi, ide yang paling mudah ya berawal dari kesukaan teman-teman. Nah, ini kalau misalnya aku suka flat lay, suka buah-buahan sama colorful. Sampai bajunya flat lay juga ya. Nah, waktu itu juga uh, ini saya kayak kaget gitu. Tiba-tiba dikontak Oh iya. sama brand Nutrifood, dia nggak endorse, nggak paid promote, tapi tiba-tiba Mas tolong bikinin konten dong, flat lay gini. Dan waktu itu saya sangat apa ya terkejut, soalnya belum belum pernah berurusan dengan dunia komersil. Nah, tapi waktu itu kayak kalau aku nggak terima, kalau aku maksudnya aku nggak terima job ini, kesempatan nggak bakalan datang kedua kali. Ya udah nekat aja. Gimana caranya tap in ke dunia komersil, terus uh, apa ya istilahnya belajarnya ngehandle klien itu aku dapetin belajarnya itu juga dari relasi, tanya-tanya sama fotografer komersil, belajar dari mereka gimana sih cara tap in biar kita bisa enak tektokannya sama klien, dan ya udah nyoba ngejalanin aja dari yang dulunya awalnya cuman foto, terus karena media itu berubah. Dulu Instagram cuma bisa posting 1x1 square, terus bisa 4x5, bisa 16x9. Terus ada fitur IG story, terus ada video. Dulunya video cuma 15 detik, sekarang video bisa 1 menit. Terus ada IGTV, dan sekarang ada IG Reels. Jadi teman-teman usahakan untuk beradaptasi. Medianya itu cepet banget berubahnya. Yang dulunya saya foto, terus mulai pelan-pelan kayak oke, ada orderan klien pengen bikinin video, karena foto ke video itu benang merahnya sama, visual. Cuman kalau videografi ada audionya juga. Ini salah satu contoh, uh, aku suka flat lay, suka buah, suka warna-warni. Ya udah jadinya seperti ini teman-teman. Itu di stop motion ya, Kak ya? Sebetulnya agak atah-atah ya. Mungkin nanti bisa lihat di YouTube aja. Oh ini Hello Choco Banana. ini aslinya video lancar gitu ya? Iya, video Tapi lancar. gara-gara di Meet ini jadi patah-patah. Iya benar. Oh. Jadi branding formula ini kita ngelihat dulu apa yang dia lakukan atau teman-teman lakukan, karyanya teman-teman. Terus baru ke apa? Verbal. Verbal itu mungkin bisa caption, gimana cara kita ngomong, gimana kita uh, apa nge-handle sama klien. Ini menjadi personal brand sendiri buat kita. Jadi intinya ketika teman-teman posting foto, update status, itu bakalan menambah jejak digital teman-teman di sosial media. Bahkan kalau misalnya teman-teman lagi apply job ke HRD bakalan cari googling dulu kan. Jangan-jangan dulu masih ada tuh tweet-tweetnya yang masih zaman kasar-kasarnya. Ada kan beberapa kasus yang tiba-tiba tweet-tweet yang zaman dahulu semacam apa explicit content gitu bisa mempengaruhi personal brand kita sekarang. Jadi hati-hati aja, harus menentukan posting sosial media itu apa aja. Ini
ketika teman-teman pengen posting sosial media, jangan lupa konten value-nya. Informatif, edukatif, menghibur, atau shareable. Contohnya, ketika saya pengen posting di Instagram, aku nggak cuman pengen ngeliatin ini loh portofolio aku, tapi pengen juga impact ke orang lain kayak ya udah nyoba gimana sih cara fotografi itu, flat lay gimana, cara ngambil foto gimana, cara nge-mix and match warna gimana. Ini bakalan lebih banyak diingat sama apa? Sama audiens daripada yang cuman sekedar foto posting keren udah gitu. Tapi ada value-nya lagi. Edit value-nya lagi apa sih? Nah, ketika udah membangun sebuah personal brand ketemu jodoh alias klien, gimana sih cara cara kita apa tektokannya? Ini aku bagiin tiga uh, beberapa tips untuk yang biasanya aku lakuin kalau misalnya tektokan sama klien. Kita tahu nih ide kita apa, kebutuhan klien apa, dan kita harus bisa kompromiin. Jadi win-win solution. Kita nggak bakalan bisa uh, ideku idealisnya kayak gini, tapi kebutuhan klien harusnya realis seperti ini. Contohnya, kita harus tahu nih kreatif breakdown-nya mau dibawa kemana, idenya mau di gimanain. Terus ketika ide itu di crafting, kita harus tahu riset-riset dulu. Kira-kira foto kayak gini bakalan ke deliver gak sih pesan komunikasinya. Terus nanti kita bikin drafting, eksekusi. Jadi drafting tuh semacam contohnya kayak gini teman-teman, konsep mood board, terus rancang aja nih gambaran visual, angle kamera, props, talent, dan lain-lain. Jadi ketika teman-teman ketemu klien, kita bakalan bisa mengkompromiin visualnya kayak gini, contohnya kayak gini, propsnya kayak gini. Jadi enak. Dan ketika waktu eksekusi ada trouble atau semacamnya. Contoh kasus kemarin saya barusan syuting buat salah satu susu peninggi badan. Si talent ini ternyata nggak bisa uh, melakukan satu adegan yang krusial banget, dan itu udah syuting sampai satu hari full, udah latihan tapi nggak bisa gitu. Dan ujung-ujungnya mau nggak mau kita harus ngerubah konsep ya, walaupun nggak 100 derajat berubah, tapi ada satu poin yang harus dikomunikasiin sama klien juga. Kira-kira kalau misalnya mood boardnya berganti ini bisa nggak? Oh ternyata bisa. Nah ini pentingnya kita mengkompromisasikan atau menegosiasikan sesuatu masalah sama klien. Nah, ketika sama klien kan kita bekerja nggak cuma sendiri, kolaboratif. Ada klien, ada makeup artist, ada produser juga. Jadi kita berjalan tuh nggak sendiri gitu. Kalau misalnya sendiri one man show boleh. Dulu di awal-awal saya sempat one man show, tapi itu sangat capek banget. Apa-apa dipikirin sendiri, misal kayak cari properti, beli di mana, terus cari talent gimana, itu dipikirin semua sendiri, cari sendiri, dieksekusi sendiri, itu capek gitu. Tapi ketika kita udah tahu nih plottingannya mau kemana-kemana, kerjanya nanti jadi efektif dan gampang. Itu salah satu contohnya. Kalau kalau pengen kolaboratif, gimana sih mengkawinkan ide kita sama ide klien? Misal, saya kan suka flat lay, suka warna-warni. Contoh kasusnya kayak gini. Waktu itu ada Gojek sama Gotix pengen sponsor post di Instagramku. Mas, foto selfie dong.
Padahal saya nggak suka yang namanya langsung foto selfie. Saya sukanya flat lay. Ya udah, aku konsep sedemikian rupa, jadilah ini gitu. Terus ada waktu itu juga kolaborasi sama toko cat. Toko cat, oke, secara brand cat itu warna-warni, cocok nih sama aku. Terus apa sih yang mau dikawinin lagi? Oh, flat lay. Jadilah ini. Jadi ketika teman-teman udah punya personal branding, personal value, personal communication, bisa kawin sama klien, sama corporate. Enak nanti ketika kita mempublish karya atau iklan, itu pasti bakalan langsung dikenal. Oh, ini karyanya Mas Dian banget. Oh, ini karyanya Mas Dimas Jai. Oh, ini karyanya Joko Anwar banget gitu. Nah, ketika apa ya, orang lain bisa meniru preset, bisa meniru gaya, bisa meniru alat, tapi belum tentu nih bisa niru rasa seleramu. Aku pernah bagiin beberapa tips, cara foto, terus mungkin yang semalam barusan kayak bagiin atau hari-hari kemarin bagiin tone. Tone pun sendiri ketika diaplikasiin ke foto nggak selalu hasilnya sama gitu. Nah, jadi teman-teman jangan takut ketika berkarya, tiba-tiba, aduh karyaku ditiru-tiru, atau mungkin warnanya hampir sama. Tapi pasti bakalan ada satu poin di mana beda gitu. Kita menentukan selera pasti beda. Dan itu yang bikin kita stand out dari karya yang lain. Udah, itu aja sih. Mungkin enaknya kalau kita diskusi ya. Iya. Ya kalau kayak gini kan jadi kayak sendiri gitu kan Kak. Iya. Jadi kayak sepi gitu. Gak apa-apa. Wow, banyak banget nih. Aku sampai nulis tuh apa nih yang mau ditulis nih sampai kebanyakan tuh kayak capek gitu. Nah, untuk teman-teman saya ingatkan sekali lagi kalau mau buat story bisa di SS lalu di tag ke Dian Rohmat @dianrohmat DIANROCKMAD lalu tag ke abipraya.uns @abipraya @abhipraya.uns @himakom UNS Solo @himakom strip UNS @himakom _UNS Solo kayak yang ini ya, yang atas ini salah nih, jargonnya salah. Kalau mau tag di IG gue juga nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman yang ingin bertanya atau kami akan membuka sesi tanya jawab dalam beberapa kloter dan dalam tiap kloter akan diisi oleh 3 orang penanya. Oleh karena itu, teman-teman yang ingin bertanya bisa menuliskan nama dan asal di kolom komentar, lalu nanti penanya yang terpilih bisa menyalakan kamera sekaligus on mic untuk mengajukan pertanyaannya. Ayo teman-teman. Oke, kita sambil nunggu ya Kak ya. Kak Dian, aku lebih ini sih, kepo. Kenapa dulu tuh ceritanya bisa jadi SU itu gimana sih Kak? Jadi SU gini, waktu itu Instagram itu community based. Saya jujur ya, sekarang Instagram lebih ke bisnis, bukan lagi ke komunitas. Karena ya tahu sendiri, dapur itu butuh mengepul gitu. Dapur itu butuh cuan. Makanya Instagram ya, ketika banyak yang pakai, otomatis butuh server ya, butuhnya cuan. Tapi dulu Instagram sangat community based. Jadi ketika kita ketemu sama orang lain, ketemu sama Instagram Meets gitu, jalan-jalan bareng, fotografi bareng. Instamit. Instamit ya. Instagram bakalan notice. Itu salah satunya kayak, oh dulu aku sering nih jalan-jalan bareng sama teman Instamit, terus bikin foto bareng. Itu yang bikin salah satu faktor yang jadi suggested user. Terus yang kedua adalah kita ini aja, jujur aja, istilahnya kita pengen bikin karya, ya udah karya yang kamu mau aja, nggak usah ikut-ikutan sama orang lain. Jadi bakalan ngebikin atau nge-create konten tuh enak.
udah dapat yang kita suka, kita tinggal bikin konten-konten pilarnya aja, pondasi-pondasi ngembangin kontennya mau kemana gitu. Misal kayak gini contohnya, oh ketika aku traveler, aku pengen nge-branding diriku traveler, otomatis konten pilarku adalah foto-foto tempat objek wisata yang menarik, yang baru, atau mungkin hal-hal yang belum pernah diangkat ke publik, itu bisa. Jadi info-info atau komunikasi yang menarik itu bisa mengattract audiens atau followers untuk ikut sama kita gitu Mas. Jadi suggested user itu bukan dulu nggak nyangka sih, kayak tiba-tiba Jadi di SO follow gitu. aja sama Instagram. Ya udah kayak kaget, yang dulunya followersnya cuma 5.000 terus tiba-tiba jadi Kakak. nambah 30 k tuh kaget, dan kayak tiap tahun dikirimin Ya, merchandise. hampers gitu ya. Iya, hampers kayak Waktu gitu, ini seneng banget BIM gitu. ya. Kalau dulu tuh istilahnya BBM, World Wide Iya, Instamit. World Sekarang nggak, Summit sekarang udah nggak ada ya. udah nggak ada. Ya, ini Kak, Sama gimana? iya, Ini iya ada gimana? penanya dari Yogyakarta, Vina Karisma Jati dari Yogyakarta. Ini, ayo dong, on cam sama on mic biar kita bisa tahu nih siapa yang nanya. Kak Vina silakan kalau mau nanya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau nanya, kita ada door prize nih, ada voucher dari SBC dan voucher buat membeli produk commerce. Commerce, bagi yang belum tahu, commerce itu adalah merchandise dari Ilkom UNS Solo. Baik Kak, ini mungkin langsung aja ya Kak ya, dari Kak Vina Karisma Jati. Langsung di ini. Misi Kak, mau tanya desain yang paling populer saat ini apa ya Kak? Ini Kak Dian prefer untuk jawab langsung atau dikumpulin dulu? Dijawab langsung aja nggak apa sih Mas? Jawab langsung aja ya. Ya, silahkan Kak Dian. Desain yang populer dari foto langsung mengulik ceritanya CLBK ya. Dulu saya cinta graphic designer. Ya, untuk desain saya sebenarnya jujur nggak begitu ngikutin perkembangan desain banget ya. Kalau ngelihat di Instagram sekarang kayak lebih desainnya ada yang warna-warni, yang simple, yang kartunis itu ada, terus typography yang 3D gitu juga ada. Jadi kalau Mbak Vina pengen ngikutin tren graphic designer, oke gitu. Tapi jangan jangan lupa sama cita rasanya sama Mbak Vina sendiri. Kalau saya sih, saya pengen ini loh, style aku kayak gini, ya udah stick on style itu aja. Tapi kalau ketika pengen apa ya istilahnya, ngelihat klien klien maunya apa, itu tadi kita harus mengkompromiin personal value kita sama brand. Jadi jangan terlalu idealis ya. Iya. Harus dikomunikasiin gitu. Hmm. Gimana Kak Vina? Udah puas belum dengan jawabannya? Masih diem. Ini ya kalau pakai online tuh jadi nggak kelihatan. Oh iya udah. Oke Kak, makasih banyak ya. Ya selanjutnya ada pertanyaan dari Salma Saidah dari Bogor. Wah jauh nih. Ini bertanya. Biasanya kan kalau karya gambar itu ada watermark. Nah, yang saya perhatiin kalau karya fotografi itu nggak ada watermark. Kenapa ya Kak ya? Kak Arif, silakan. Oh bentar, ada tetangga. Oh iya iya. Oke, fotografi ada watermark. Nah, saya perhatiin kalau karya fotografi itu nggak ada watermark. Padahal ada ya. Maksudnya ada, kadang nggak gitu. Iya, iya kah? Maksudnya seperti itu. Mungkin yang dimaksud ini kalau diupload di ini ya Kak, kalau diupload di Instagram tuh terus diupload di kayak platform-platform lain di media sosial tuh kebanyakan jarang yang pakai watermark gitu Kak, mungkin. Mm -mm.
Yang ditanyakan apanya? Kenapa ya? Ini ya, opini ya gitu. Heeh. Kalau menurut saya ketika ada fotografer yang pengen kasih watermark, itu bisa jadi kayak ini karyaku loh, atau bisa jadi pengen ngenalin logo logoku kayak gini gitu. Ada juga ketika fotografer yang nge-upload karya tanpa watermark tapi bisa dinotis, itu malah lebih hebat menurutku. Ketika Jadi, ngelihat oh fotonya diupload tanpa watermark tapi udah ketahuan ini fotonya Mas Satrio banget nih gitu. Iya nggak? ya. Jadi Jadi tanpa heeh. tanpa ngasih watermark, tanpa ngasih apapun, tapi ketika ngelihat foto stylenya kayak gini, komposisinya kayak gini, udah ketebak oh ini punya ini tuh itu hebat banget. Jadi malah fotonya itu kayak mengidentitaskan orangnya gitu ya, Kak. Iya, jadi Brandingnya udah berhasil banget, kayak karya foto Kak Dian kan yang flat lay. Wah, ini fotonya Kak Dian nih gitu ya. iya, jadi Tanpa sempat sempat ada kasus kayak ketika dulu apa saya udah upload di Instagram banyak sekali foto-foto saya yang nggak ada watermark waktu itu disalahgunakan sama pihak oknum-oknum tertentu untuk kayak misal komersil, terus ada juga yang bahkan diikutin lomba gitu. Dan orangnya itu didiskualifikasi itu ada oh, gitu. malah Jadi sampai diikutin lomba ya, Kak. iya, jadi Wow. ketika kita udah punya ciri khas tertentu, komposisi tertentu, atau tone sendiri, atau warna tersendiri itu bakalan kenotis. Notice Kayak, kalau itu bukan ini foto. tiba-tiba di-mention sama followers, Mas, fotomu dipakai sama ini loh. Oh, Atau jurinya sendiri tuh kayak, ini kayaknya fotonya ini banget deh gitu. Terus sempat gitu. kayak Jadi pilihan aja sih, mau dikasih watermark mungkin istilahnya jadi aman ya. Foto kita nggak disalahgunain sama orang lain. Tapi ketika ngasih watermark gede banget gitu, malah menambah apa ngeganggu image ada itu sendiri. visualnya sendiri ya. Iya, Jadi balik lagi ke fotografernya gitu ya. penggunaannya. Penggunaannya Memilih mau fotonya. tujuannya seperti apa. Nah, eh, baik, yang terakhir ini untuk kloter pertama ada Kak Garnis Maharani dari UNS yang mau nanya tips dan triknya dong Pak, Kak, buat orang-orang yang suka fotografi tapi masih baru banget terjun ke dunia itu, jadi kadang minder gitu. Ya, Makasih. sama banget nih yang aku rasain sama Mbak Garnis ya. Hmm. Waktu itu saya juga minder, jujur minder. Mau posting foto teman-teman yang lain pakai iPhone, pakai kamera gede, pakai apa gitu. Tapi aku cuman pakai HP, sebut nggak ya mereknya, handphone Cina, 5 megapiksel, kayak sempat minder. Kayak aku kalau posting kira-kira bakalan menang nggak? Menang kompetisi nggak? Aku kalau posting likes-nya bakalan banyak nggak ya gitu. Tapi apa keresahan-keresahan itu sebenarnya harusnya diredain dulu. Wajar kita kita ngerasa yang minder tuh wajar banget. Tapi ya udahlah kayak istilahnya kita coba posting apa coba cari temen. Dulu saya triknya adalah cari temen yang kita idolakan, Hmm. terus uh, kita coba ngobrol sama beliau, kita cari tahu sarannya mereka, opininya mereka, kira-kira fotoku ini kurangnya apa sih gitu, komposisinya gimana sih? Dulu saya sempat sempat tanya beberapa teman fotografi yang udah lama berkecimpung di foto, terus udah lama di Instagram, cari opininya mereka, kira-kira foto kayak gini oke nggak menurutnya. Tapi itu balik lagi kan, decision maker atau pilihannya itu ya ada di pilihan Mbak Garnis atau teman-teman. Ketika mereka udah ngasih saran gini-gini, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke kita. Enggak sih, harusnya kayak gini. Nah, ini selera kita yang berbicara. Hmm. Kita nggak cuman belajar teknik-teknik
tapi juga peka untuk mengolah rasa kita sendiri gitu. Jadi kalau Jadi misalnya minder tuh coba cari idola atau cari teman yang bisa diajak sharing. Kira-kira foto kayak gini oke nggak sih menurutmu gitu? Dikomunikasiin aja. Dulu aku sempet sempet juga minder. Kayak, aduh kameraku cuman kayak gini. Tapi ternyata ketika aku nyoba coba dipublish, uh, fotonya juga dapat respon positif gitu loh. jadi balik lagi Jadi kayak iya, istilah man behind the gear gitu ya kak. iya dan juga jangan sampai kita harus pinter mengolah rasa juga. Positif vibes itu harus nggak apa ya, kita harus bisa nyiptain itu walaupun kadang negatif vibes tuh pasti ada tapi bisa lama-lama pelan-pelan kita coba dihilangin aja. Jangan sampai energi kita terkuras cuma buat minder-minder mulu gitu. Kapan mau maju kalau misalnya minder gitu. Gitu Kak. Jadi Kak Dian dulu awalnya tuh main IG, kan IG ya Kak, main IG, foto-foto di IG itu uploadnya cuma dari HP ya. Dari HP gitu. Terus Jadi fotonya juga kalau misalnya mau di zoom udah pecah-pecah kayak gitu. gitu ya Kak. Jadi dulu Ya maklum 5 megapiksel nggak segede-gede sekarang. ikut komunitasnya itu Kak. Komunitas, oh beberapa komunitas kita juga harus pintar-pintar apa ya, memilah-milah diri gitu. Ada komunitas yang istilahnya positif, toxic gitu. Ada kayak mindsetnya foto tuh harus gini-gini, terus harus gini-gini. Kita balik lagi sih, kayak kita nyaman nggak sih berkaryanya diatur-atur sama orang lain gitu. Kayak gitu. Dulu kan ada happening banget ya, kamera Iya. HP gue Iya. kayak gitu. Nanti ada drama-drama komunitas itu juga udah sering sebenarnya. Nah, ini ya udah pertanyaan terakhir ya Kak untuk ini. Ada Kak Vindaka dari Solo, dari UNS juga. Mau bertanya, adakah tips and trick untuk foto produk yang bagus seperti apa? Semisal cara menentukan warnanya, menentukan background, atau menentukan pencahayaannya. Terima kasih Kak. Nah, makasih buat pertanyaannya. Kalau misalnya udah ngomongin soal produk komersial photoshoot, kita komunikasikan dulu. Ujung-ujungnya kita ngobrol dulu sama pemilik brand. Si brand ini udah punya color guidance belum? Udah punya brand identity color belum? Udah punya identitas warnanya belum? Jangan sampai ketika kita udah, aku suka warnanya merah, tapi tiba-tiba warna merah ini merupakan kompetitor brand klien kita. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Jadi ketika ngobrol photoshoot komersial, itu tadi harus ada dua kepala, klien sama kita, ngobrol sama mereka. Kira-kira apa aja sih pantangannya yang boleh dilakukan sama yang nggak boleh dilakukan. Itu dasarnya dulu. Menurut bagus atau tidaknya, Kembali lagi. Relatif gitu. Balik lagi, kebutuhan audiens. Nah, makanya kita butuh riset kan, Mbak, tadi. Kira-kira yang riset tuh bisa kayak lihat tren. Oh, trennya sekarang warnanya apa? Di 2020 ini color palette-nya adalah classic blue, warna biru. Kalau yang lagi ngetren ya, di pantun color. Itu basicnya dulu. Komunikasikan ide kita sama klien dulu. Apa yang nggak boleh diperbuat sama yang boleh diperbuat. Gitu. Oke. Nah teman-teman untuk kloter pertama udah selesai nih. Untuk kloter selanjutnya bisa saya kembali tekankan bahwa ketik nama dan asal di kolom chat, nanti aku tunjuk siapa yang penanyanya, baru bisa mengeluarkan pertanyaannya melalui on cam dan on mic. Jadi aku sama Kak Dian biar bisa sama-sama tahu siapa yang nanya gitu ya Kak.
Iyalah, Eh, ada aku suaranya juga gitu. kan jadi Sepi biar loh. sepi. Ini Kak, aku ada pertanyaan nih dari aku udah siapin nih. Kan misal ya Kak, kalau Iya. kita mau photoshoot. Nah, Hmm. urutan yang paling penting itu apa? Kan biasanya ada model, model cakep, tempat yang bagus, atau konsep yang mateng. Kalau mana yang lebih alasannya apa Kak? Urutan ya. Urutan tiap orang itu pasti Ah, uh, beda-beda. beda. Karena ini kan ilmu seni ya. Seni itu nggak ada yang 100% benar gitu. Tiap orang punya punya preferensi atau pengalamannya masing-masing. Kalau kalau dari saya sendiri, photoshoot itu berawal dari ide dulu. Aku punya ide, aku fotonya pengennya gini 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 dulu. Terus kita baru nentuin talentnya siapa, terus propertinya apa, fotonya di mana, ada brainstorming ide dulu itu. Di awalnya idenya mau gimana sih? Jadi ketika besok hari H eksekusi itu efektif. Jangan sampai kita menggunakan waktu hari H udah ketemu talent tapi masih bingung mikirin ide, fotonya mau kayak apa ya gitu. Bakalan kalau misalnya talentnya berbayar per sesi 1 juta 1 jam gitu, 1 jam udah ngabisin cuman mikirin sebuah ide, itu terbuang percuma gitu, iya nggak sih? Jadi ketika teman-teman udah konsep matang di awal, di hari H itu tinggal tinggal jalan aja. Nah di awal ini bisa kayak, kalau kalau saya dulu belum punya apa experience foto model, aku pengen cerita juga deh, cerita menarik. Waktu itu saya pengen, ketika kan belajar nih, lagi belajar foto model, otomatis aku nggak terlalu expect too much. Istilahnya aku pengen kolaborasi aja antara MUA, model, dan pemilik brand gitu. Oke, aku pengen belajar juga di situ, tapi tiba-tiba ada satu case, misal aku lebih kuatnya di bidang foto flat lay, tapi di situ kan foto Hmm. produk dengan model dan segala macam. Sebenarnya di awal udah diplotting nih, fotografer Mas Dian foto flat lay, Mas Satrio foto model dan baju, Mas siapa kebagian apa gitu. Tapi tiba-tiba di hari H tersebut semua fotografer kecuali saya nggak ada gitu. Tiba-tiba saya yang harus, Mas, foto model ya. Padahal awalnya saya cuma suruh foto flat lay. Ya udah hasilnya nggak maksimal. Dan waktu itu emang kayak ini pelajaran banget nih buat aku. Kalau misalnya kita nggak siap, terus ya udah tolak aja gitu. Jangan sampai ketika udah onsite, udah di lokasi, terus tiba-tiba klien minta, Mas kamu foto gini gini gini, padahal itu bukan job deskmu, itu teman-teman berhak untuk nolak. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya, aduh tadi nggak maksimal, terus kayak ada rasa nggak enak sendiri. Itu pernah sih saya alamin, kayak oh iya ya gitu. Dan waktu itu juga ya udah, uh, sampai sampai sekarang ya aku mencoba untuk berusaha berbuat baik sama mereka aja gitu. Jadi teman-teman ketika udah ketemu dunia komersil, prepare prepare di awal emang sangat capek. Tapi ketika udah eksekusi di hari H itu bakalan gampangin. Gitu. Itu aja sih Mas Satrio. Oh iya Kak, maaf banget ya ini tadi pakai laptop terus sinyalnya hilang, terus ini ganti HP-nya temen gitu ya Kak. Maaf banget ya, sinyalnya Iya. agak-agak hilang gitu. Jadi maaf banget teman-teman, aku mandunya dari sini ya. Yang Oke. mau bertanya boleh, tadi saya sempat baca Kak Maulana ya dari Temanggung kayaknya. Boleh kalau mau mengajukan pertanyaan lagi.
atau teman-teman yang lain? Kak Kalimaya dari Tangerang tadi juga mau bertanya. Maaf banget nih teman-teman. Kayak kesalahan gini tuh kayak nggak bisa di ini ya Kak. Ini ada Dia dari Solo ya, silakan Kak Dia dari Solo bisa on cam dan on mic untuk mengajukan pertanyaannya. Baik Kak Dia dari Solo gimana? Halo Kami Kak tunggu Dea, Kak Dia. Permai. Atau mungkin yang lain Kak Kalimaya dari Tangerang. Oh, ini Kak Linggar Maulana. Kak Linggar Maulana bisa ini Kak kalau on mic dan on cam. Gimana Kak Linggar? Gimana nih Kak Dian? Mau nunggu atau dibaca aja ini? Dibaca aja boleh sih. Dibaca Ya aja Mas, ya. Oh ini nih. Oh iya. baca. Ya silakan Kak Di. Maaf agak Kak berisik Linggar. ini, takutnya nanti malah nggak jelas gitu Mas. Oh iya Mungkin nggak bisa apa-apa. dibaca aja gitu. Oh iya nggak apa-apa Kak. Oh. Oh ya udah dibaca aja ya Kak ya, Kak Dian. Ya. Soalnya tadi Jadi ada suara gergaji gitu. korelasi antara graphic design dengan fotografi. Kalau ditarik garis benang merahnya masih sama skupnya yaitu bidang visual. Tapi kalau Mas Linggar udah start dari graphic design itu bakalan tap in ke fotografi enak. Kita tahu kan kalau misalnya nge-graphic design itu kita bikin komposisi, bikin warna, maduin warna. Itu sama dengan fotografi, cuman kan medianya aja yang beda nih. Kalau graphic design, media toolsnya pakai Corel, pakai AI atau yang Mas Linggar butuhin. Sedangkan fotografi adalah kamera dan ini dunia gitu. Dengan model sama sebenarnya kayak kita memadukan cahayanya, warnanya apa. Jadi aku sangat sangat beruntung ya dulu sempat menjadi graphic design karena kayak ngaruh gitu milih komposisi milih warna natanya seperti apa kemudian presenting ke apa ketika kita ngupload di sosial media kita bisa nata dulu di layout dulu ya nggak jadi uh, ya udah beruntung kalau misalnya Mas Linggar udah mempelajari graphic design terus tap in ke fotografi udah menjadi value tersendiri. Gimana Kak Linggar? Udah ya. Oke. Pertanyaan berikutnya tadi kan halo. Halo. Oh ya. Dengar ya Kak? Tes 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 tes. Tes. Tes Kak Dian. Ya, Dengar. dengar. Oh ya. Ini udah switch pakai laptop lagi nih. Tadi ada kendala WiFi. Oke, mantap. Nah, sekarang aku bisa cari tadi komen yang atas ini Kalimaya dari Tangerang, Kak. Oke, buat Kak Kalimaya. Saya persilahkan. Silahkan Kak Kalimaya. Ini on cam ya berarti ya? Iya, Kak. Silahkan. Oke. Wih, cakep nih. Selamat Halo siang Kak Kalimaya. Rio. Halo. Halo. Terima kasih. Halo. Jadi perkenalkan nama saya Kalimaya. Saya ingin bertanya. Ini kan sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari tuh kita udah berhubungan banget sama dunia fotografi. Contohnya kalau misalkan mau buat story Instagram atau mungkin mau upload foto di sosial media apapun gitu ya. Nah, aku mau tanya,
basic fotografi yang mungkin paling basic gitu ya buat teman-teman yang nggak terlalu mendalami fotografi tapi tetap pengen dapetin hasil yang bagus gitu Kak. Kalau dari Kak Dian ada saran nggak, masukan gitu? Soalnya aku pernah baca di utas Twitter ada kalau foto tuh ada sudut, maksudnya gimana ya? Kayak misalkan objeknya tuh di tengah atau ya di corner gitu. Terus nanti harus dapet cahaya dari mana? Pokoknya biar bagus gitu Kak. Ada proporsinya. Oke. Sama sekalian mau tanya, waktu paling bagus buat take foto menurut Kak Dian itu kira-kira jam berapa? Sebenarnya ini balik lagi tergantung tema yang diambil sih, cuma biasanya Kak Dian tuh kalau take foto jam berapa? Terima kasih. Sama-sama. Kak Dian Foto yang- bisa langsung jawab. Makasih ya Kak Maya, Kak Kali Maya. Foto yang bagus menurut perspektif orang awam atau juri gitu. Jadi fotografi kalau misalnya pengen simple tuh ibarat kita kalau ada 3 orang buta nih. Yang si A dikasih ke suatu kandang macan. Si A pegang kepala macan, si B pegang badannya macan, si C pegang buntutnya macan. Kalau orang buta itu ditanyain, kamu megang apa? Bentuknya seperti apa? Itu pasti bakalan jawabannya beda-beda gitu kan. Sampai sini paham nggak? Jadi angle terus fotonya seperti apa, itu balik lagi. Audiensmu itu siapa? Gitu. Kebutuhanmu seperti apa dulu? Kalau misalnya butuh foto yang bagus, terus butuh untuk diikutin lomba, kita harus tahu seleranya juri, iya nggak? Kalau untuk foto sekedar upload sosmed, ngelihat tren. Oke, kalau di Indonesia emang ya dari dulu nggak habis-habisnya selalu yang didewa-dewakan adalah preset. Preset tune itu selalu aku nggak ini ya jujur ya kayak padahal fotografi more than preset. Basic yang sebenarnya mudah untuk dipelajari, yang gampang tuh banyak di internet kayak rule of third, komposisinya harus apa, peletakannya seperti apa. Salah satu rules-nya kayak di ini ya. Ini kalau misalnya foto yang paling mudah adalah negative space. Foto orang dikasih negative space. Jadi nggak menuhin frame. Ada langitnya, ada lokasinya, terus si model tuh ditaruh di proporsi tengah. Emang sih psikologi kita tuh kayak kalau ngelihat di tengah tuh bakalan enak gitu, ketimbang yang ditaruh di samping, karena emang media kita kalau pegang handphone tuh pasti begini, iya nggak? Jadi kalau foto di tengah tuh kayak wah bagus gitu. Tapi itu lagi balik lagi kan Mbak. Kalau misalnya kita foto di tengah mulu pasti ada rasa bosen. Aduh foto kok di tengah terus. Nah ini dia yang kayak nge-trigger kita untuk belajar lagi foto gitu. Aku juga dulu ngerasanya kalau foto gampang ya, jalan-jalan tinggal cari lokasi yang bagus, tinggal foto di tengah udah jadi, dan kayak likes-nya banyak. Tapi tiba-tiba kayak ada rasa bosen, pengen belajar lain. Oh ternyata foto itu nggak cuman taruh orang foto kecil di tengah itu. Coba deh kita zoom lebih dekat gitu, kayak gini nih contohnya. Lebih dekat. Yang tengah ini ya? Iya kayak gini gitu. Ya udah foto ada rasa bosan ketika angle-nya gitu. Ya udah kita mencoba untuk belajar basic-basicnya. Terus coba teori komposisi apa namanya? Kok lupa aku namanya? Repetisi kayak modelnya jejer-jejer kayak gitu. Subjeknya jejer-jejer itu bisa jadi. Jadi ketika Mbak kayak
aku pengen foto gini terus pokoknya yang bagus terus, itu bakalan ada rasa bosan. Iya nggak sih? Kayak foto ini terus udah ketebak gitu. Tiap uploadannya foto di tengah, foto di tengah, foto di tengah. Kalau dilihat di secara feeds galeri, oh fotoku kok bosenin ya gitu. Nggak ada yang detail, nggak ada yang dari dekat gitu. Jadi Untuk bervariasi gitu ya, Kak? iya bervariasi, dan ketika kita udah nyobain variasi A sampai Z, kita bakalan nyaman gitu. Oh nanti kita foto di mana udah kebiasa gitu. Nanti fotonya detail kayak gini, foto yang dari jauh gini. Jadi ketika nyampe di suatu lokasi, fotonya banyak, nggak cuman fotonya itu aja gitu. Kita nggak cuman foto, oke, kalau nyampe di lokasi tempat bagus kita foto selfie. Masa iya foto selfie doang? Coba deh foto tempatnya kayak apa, penduduknya seperti apa gitu, culture-nya di sana seperti apa. Terus untuk pertanyaan foto paling bagus itu waktunya jam berapa ya? Karena unsur fotografi, kalau secara filsafat ya, foto adalah cahaya. Cahaya yang bagus menurut saya sih di Indonesia pagi sama sore. Golden hour ya, Kak? Iya, golden hour. Jam sekitar, kalau dari pagi ya, dari jam 6 sampai jam 9. Kalau dari udah jam 10, jam 12, udah jam 1, itu top of light. Kalau untuk foto di outdoor, itu bakalan ada mata pandanya, iya nggak sih? Karena cahaya itu ada di atas kita persis. Makanya kan kayak kita butuh alat tambahan, diffuser, reflektor, untuk meredam cahaya yang dari atas. Tapi kalau misalnya cuman pengen simple, foto pakai HP, jalan, ya udah, kita harus tahu nih sela-sela waktu terbagus atau waktu menurut mbaknya bagus, jam berapa. Kalau saya sih ya itu, siang, pagi, pagi jam 6 sampai jam 9, terus sore jam 3 sampai jam 5. Selebihnya kalau foto pakai HP malam, itu balik lagi sama selera lagi kan. Ya. Ada tipikal fotografer, aku nggak suka foto lampunya kuning banget, karena nanti merusak skin tone gitu. Aduh, skin tone-nya jadi merah gitu. Kuning banget, merah banget. Itu. Tapi kalau pengen simple, cari waktu terbaik di belahan dunia apa gitu. Karena beda-beda. Ada kasus gini, fotografer katakanlah dari luar negeri ya, gitu. Foto karena di lokasi luar negeri itu udah mendukung gitu, vibes-nya, lokasinya udah mendukung, temperatur cahayanya udah mendukung, cahayanya bagus, dia mau foto kapan aja bagus gitu. Tapi ketika dia ditaruh, katakanlah dia jalan-jalan ke Indonesia, pasti fotonya kalah dengan asli fotografer dari Indonesia, karena mungkin bisa jadi kayak belum adaptasi dengan cahaya Indonesia itu ternyata keras banget nih, apalagi siang hari tengah bolong tuh pasti shadow sama highlightnya keras banget. Nah, kalau teman-teman lebih pengen lagi, triknya adalah foto itu raw. Aku belum tahu ya, foto di HP kan ada yang support RAW kalau pakai aplikasi. Kalau ada yang kamera bawaan belum tentu bisa support RAW. Ada paling yang flagship biasanya, Kak. Yang flagship ya. Karena foto RAW itu kita kalau mau nanti di post pro, misal aduh ternyata fotonya terlalu harsh, terlalu exposure-nya terlalu tinggi gitu. Itu bisa diedit. Tapi balik lagi, kita foto itu berawal dari shoot, kita berawal fotonya udah bagus duluan, mentahnya udah bagus duluan, nanti bakalan enak gitu. Jadi muncul istilah yaitu shoot it right from the start. Kalau motretnya udah bener, nanti post pro atau editingnya enak. Enak gitu ya? Nggak usah. Kita kan mempelajari ilmu fotografi, iya nggak? Bukan ilmu digital imaging. Oh, iya. Ada tuh yang sampai
dia foto di mana, terus langitnya diganti apa, airnya diganti apa, tapi tiba-tiba aku pengen dong ke lokasi itu juga, nyampe sana kok nggak Nggak, kayak di foto ini warnanya sih kok nggak gitu. biru gitu ya kak? Gitu, gitu. Jadi kayak kita apa kayak memberi ekspektasi yang beda dengan aslinya gitu. Itu bukan lagi fotografi beneran, tapi malah digital imaging. Beda scope lagi gitu. Hmm. Jadi malah bukan ilmu fotografi tapi ilmu editing ya kak ya? Iya, bukan Jadi kayak digital, bukan fotografi lagi, malah digital imaging itu tadi. iya, kayak kesalahan orang-orang sekarang kan mungkin gara-gara banyak aplikasi nih. Jadi fotonya asal-asal aja nggak apa-apa, nanti bisa diedit gitu. Iya, padahal kalau udah motretnya kita bener, kita ngeditnya pun simpel-simpel aja. Tone-nya nggak usah aneh-aneh, cuman ya udah. Kita masalahnya gini, kita udah punya stok banyak, Hmm. terus ngeditnya lama, captionnya bikin lama, nggak ngupload lagi. Iya Oh nggak? iya. Jadi kayak waktunya tuh habis buat benerin komposisi dari satu foto ya. Iya. Ada Belum foto lagi nanti, iya, foto satu sama foto yang lain itu beda gitu ya kak ya. iya benar. Ya baik, sambil nunggu ini kan aku kan buka kloter 3 di fullin aja dulu biar diurutin Kak Dea, Kak Beni. Yang ketiga bisa, ayo siapa yang mau nanya lagi bisa. Terima kasih Kak Dian. Baik Kak kelima ya. Nah Kak, aku mau tanya lagi nih. Kan eh, kita nih kadang gara-gara ngefoto digital kan Kak, foto pakai kamera digital itu kan fotonya banyak banget ya Kak. Itu sampai bingung mana yang harus diedit. Terus ini pribadi ya Kak, menurut Kak Dian, foto bagus menurut Kak Dian itu yang bagaimana? Oke, gini. Kita udah dimudahkan yang namanya teknologi. Kita udah nggak ada istilahnya, kalau dulu fotografer kita foto harus pakai to style, ada decisive moment. Kita harus mikir-mikir dulu kira-kira frame-nya segini udah bagus belum sih gitu. Belum nanti fotografer zaman dulu kayak foto harus tepat, harus bagus, terus belum nanti cuci cetaknya udah kayak aduh pusing gitu. Ya, pusing buat satu Enam foto gitu ya. ya satu foto terus budget yang dikeluarin banyak. Tapi kalau sekarang kita foto tinggal jepret, tinggal foto-foto aja. Foto yang bagus, balik lagi sama komposisi. Kita belajar komposisi itu banyak banget, 20-an komposisi itu ada kayaknya. Ya dari situ kalau kita udah pelajari, kita pasti kayak ada preferensi, aku milih foto yang bagus, aku sukanya yang di tengah gitu. Terus aku sukanya yang detail, aku suka yang rapi-rapi, aku yang suka golden triangle gitu sampai sebegitunya gitu. Ketika teman-teman udah mempelajari itu, bakalan enak nanti. Intinya gini, udah banyak referensi, tinggal pilihan aja seleranya teman-teman tuh jatuh yang kemana. Terus gini, ketika kita udah foto nih, waktu hari ini aku nggak suka komposisi kayak gini, terus kita simpan dulu. Kita buka di tahun 2025, kita buka lagi foto kita, ternyata foto ini bagus deh, upload deh gitu. Dan itu juga terjadi sama saya. Dulu saya ada foto yang asal tag, tapi ternyata ketika aku semakin lihat-lihat teori, terus baca-baca referensi, ternyata foto yang ini ada, kalau di breakdown ada teorinya loh gitu. Itu bisa kayak, oh ternyata bagus juga ya gitu. Jadi selera itu dinamis teman-teman, selalu berubah-ubah. Kita kadang nggak suka foto di tengah, tiba-tiba besok di tahun berapa bakalan suka. Itu sering terjadi kalau saya. Jadi tergantung mood waktu itu ya. Iya, Kalau selera waktu itu. Oh, oke, makasih Kak Dian. Jadi aku tuh kadang suka bingung gitu loh. Kan kita ngefoto kan pakai kamera digital ya sekarang. Terus jadi
foto tuh tinggal foto, terus kayak nggak kerasa gitu. Setelah hunting foto itu kok, wah ternyata banyak Kayak banget bingung, gitu. banyak banget gitu. Bingung ini yang mau diupload yang mana ya. Terus akhirnya nggak jadi upload. Soalnya Iya, kayak udah muak gitu. Lihat fotonya aja udah, ya udahlah disimpan aja dulu iya gitu. karena Nanti kita kalau stick ada stick sama satu gaya itu, iya nggak sih? Stick mm, komposisi itu aja. Tapi kalau ada komposisi yang bervariasi, kita bakalan nguploadnya kira-kira reaksinya apa ya gitu. Atau nggak usah bicara komposisi deh, lebih ke foto ini ceritanya seperti apa sih? oh iya. Itu juga bisa. Momennya seperti Jadi kayak apa? jadi Kayak sekarang menceritakan kan, apa kayak sekarang gimana? kan kita banyak tuh challenge 10 years challenge atau mungkin dulu kita upload foto waktu kecil kayak apa gitu, foto alay kayak apa gitu, iya nggak sih? Iya, Kayak iya. kita ngupload, oh dulu zaman waktu SMP alay-alaynya gitu, Iya, foto dari pakai ini ya, atas. 360 B apa tuh? Kamera 360 Iya. terus pakai replika kayak gitu ya. Oke, nah jadi untuk kloter ketiga aku tutup aja ya karena maaf tadi yang sebelum-sebelumnya sempat kelewatan pertanyaannya. Ini aku buka pertanyaan buat Kak Dea dari Solo, silakan on mic dan on cam. Kak Dea masih mengikuti? Oh ya, ini Masih, udah. masih. Oh ya, Halo Halo Kak Dea. pagi semuanya. pagi Kak. Ya, jadi aku Dea dari Solo mau bertanya nih. Dari paparan materi tadi, flatline-nya Kak Dian tuh tadi keren-keren banget. Terus jadi Masih. penasaran nih, gimana sih tips-tips buat kita yang pemula buat foto flatline gitu. Gimana ya, Kak? Makasih. Oh, jadi mencoba-coba foto flatline nih. Makasih Kak Dian pertanyaannya. Sama-sama. Ya. Tips flat lay ya. Flat lay itu dulu dikenal sebagai canoling di tahun 19 berapa gitu lupa saya. Dan sekarang ngetren lagi gitu, ya kan? Kayak yang dulunya pernah ngetren terus sekarang ngetren lagi. Iya, iya. Tipsnya foto foto dulu nih. Kita bikin portofolio kan. Dari yang mudah-mudah aja dulu. Misal kita sehari-harinya foto apa, OOTD. OOTD kan ada baju, ada kacamata dan segala macam. Dari situ kita bisa tata-tata dulu, dilihat-lihat dulu. Jadi nggak usah, aku pengen foto makanan tapi aku nggak suka makanan gitu. Atau harus model dulu beli jajan makanan gitu, ya kan? Cari-cari yang ada di sekitar kita dulu aja. Dulu waktu foto flat lay, saya masih ingat betul foto saya flat lay pertama kali itu bulan Ramadan di tahun 2015 itu. Inget banget tuh Kak. Itu flat lay, sajadah, peci, terus tasbih, itu aja. Kuncinya itu tadi, cahaya dan komposisi dulu. Komposisi ini bisa teman-teman pelajari. Misal orang suka yang sama visual psikologi kita suka motif-motif yang sama. Oke, cari baju-baju yang warnanya hampir sama. Pink semua atau apa semua? Pink semua. Tematik gitu. Atau mungkin bentuknya sama. Kita mau foto flat lay makanan, piringnya bulat semua. Oh, natanya sama. Itu bakalan lebih eye-catching dan enak dilihat sama mata. Daripada kita flat lay semuanya dikumpulin, kayak istilahnya ini temanya apa sih gitu. Bukannya minimalis banget gitu. Malah jadi ramai banget, gitu ya, capek melihatnya. Cari aja yang simple dan kita kalau ngelihat itu juga enak. Diulangin ya, dari cahaya, terus temanya apa, tematiknya apa, terus polanya kalau bisa bentuknya hampir sama, itu bakalan enak nanti natanya. Udah, itu aja.
Oh, iya. Jadi yang Cahaya. Iya, pertama cahaya, yang utama itu iya, cahaya ya. cahaya. Cahaya, lalu Karena tema, lalu pola. iya. Heeh. Karena kadang kalau misalnya foto flat lay paling enak nih kalau pakai natural light atau available lights, coba foto di sekitar jendela yang besar atau pintu yang gede. Mm-mm. Terus jangan lupa lampunya dimatiin. Oh, Jadi kalau lampu itu dari atas, mm. kita lagi motret, nah Bayang. bayangan tangan kita jatuh di flat lay. Itu selera sih sebenarnya, tapi kalau buat saya kayak ganggu aja gitu. Hmm. Enak kalau kita foto di pinggir, kayak pinggir jendela, pinggir pintu, itu enak. Cahaya Cahayanya. matahari itu paling bagus ya, Kak, buat Hmm. foto-foto kayak gitu. Oke. Gimana buat Kak Dea? Udah menjawab pertanyaan yang tadi apa belum? Oke, Kak, makasih. Makasih, Kak Dea. Nah, selanjutnya Kak Beni dari Sumsel. Tadi mau bertanya, silahkan. Saya persilahkan Kak Beni. Cek. Cek. Ya, Kak. Ya, Kak. Woi, di sampingnya udah ada kamera nih. Wih, Jauh-jauh. Ya, terima kasih. Halo, selamat pagi menjelang Pagi, siang. Kak. Ya, fotografi mungkin kan Kak Dian kan lebih paham lah, kita masih amatir ini. hmm. Biasanya fotografi itu masalah mentoknya konsep. Seperti saya fotografer di pemerintahan, yang ada konsepnya selalu yang ditonjolkan kepala daerahnya gitu. Nah, mungkin ada tips dan trik khusus kalau misalkan ya namanya fotografi di pemerintahan kan perasaan monoton, itu aja, objeknya itu aja, paling ke tempat kegiatan udah pulang dan itu terus. Saya minta saran apa ada konsep yang khusus, mungkin ada bisa tambah lebih asik lah gitu fotografi. Karena kalau monoton ya ujung-ujungnya kita yang jadi males. Iya. Oke, Mas Makasih. Bedi. Makasih Kak Beni buat pertanyaannya. Jadi ini ya, konsep gimana yang bisa nggak monoton, referensi konsep gitu kan yang dimaksud tadi. Baik Kak Dian, Bentar. Saya bukain ini ya fotonya ya. foto-foto. Oh, ini sebenarnya foto 17-an sih. Bentar ya. Oh, Tapi nggak apa-apa sih. ya, ya kalau konsep terus nggak ada fotonya kan kayak kurang afdol gitu ya Kak ngomongnya. Iya, susah untuk menggambarkan. Di ini niatnya presentasi malah disuruh bayang-bayangin gitu. Oke. Udah kelihatan entire screen. Belum Kak, maaf. Coba lagi. Oke. Oh ya. Tadi yang di present screen baru PPT-nya kayaknya. Oh ya. Nah, udah sekarang. Jadi sebenarnya aku pengen berbagi aja ketika foto pemerintahan. Tujuannya konseptual atau dokumentasi. Mas Beni bisa baca-baca, kan fotografer pemerintahan itu sebenarnya pengen membangun sebuah citra, ya nggak sih? Saya terkagum-kagum sama fotografer yang dulu fotoin Pak Soekarno. Kenapa Pak Soekarno dia harus di tengah, dia harus dilihat semacam berwibawa. Itu pasti ada reasonnya gitu. Mungkin Mas Beni bisa ngelihat foto-foto zaman dulu, foto-foto Pak Soekarno itu direpresentasikan seperti apa, itu bisa. Kalau saya sih
saya juga masih belajar nih foto dokumentasi untuk pemerintahan. Ya saya balik lagi basicnya karena fotografi, saya coba untuk karena saya suka komposisi yang berulang-ulang, saya nyoba untuk foto ada modelnya banyak, terus rapi-rapi kayak gini, kursinya Oh. di foto Pattern gitu ya Kak ya? ya pattern, terus layering, foreground, middle ground, background. Oh. Kalau yang paling gampang dan orang-orang suka itu pasti foto bokeh seperti ini. Iya. Jadi sebenarnya kayak ya udah kita foto-foto yang natural-natural aja. Mau yang long shot apa close shot di Ini kalau boleh tahu nih foto waktu kapan ya? 17-an tahun kemarin. Di ini Istana Negara di Jogja. Iya, Istana Negara di Jogja. Itu Kak Dian jadi salah satu fotografer buat acaranya Iya, itu. fotografer. Oh, keren. Dari dulu udah 2 sampai 3 kali sih, kayak seneng aja foto gitu. Yang aku biasanya cuma foto flat lay, foto apa, coba untuk variasi lagi, nyobain foto human interest gitu. Kayak keluar dari zona nyaman biar nggak jenuh gitu ya Kak? Iya, karena aku emang orangnya gampang bosanan aja. Oh iya. Takutnya kan kalau jenuh kan malah jadi nggak produktif gitu ya Kak? Oke. Jadi Mas bisa ngelihat fotografer zaman dulu dokumentasinya seperti apa itu bisa. Aduh. Ini kan fotonya juga dari jauh ya. Iya, ini ada foto story-nya ya di sini Kak. Iya. Mbak-mbak lagi nunggu upacara yang kepanasan gitu. Ada cerita asiknya sendiri, yang satu mukanya bete. Bete gara-gara nunggu kelamaan. Yang satu sadar kamera, tapi masih kayak sebel-sebel gitu. Pasrah gitu, pasrah paling pojok kayak gitu ya, jadi kepanasan gitu. Iya. Oh ya, gimana Kak Beni? Udah terjawab belum pertanyaannya? Ya, keren-keren fotonya. Yeah. Terus satu lagi, kalau misalkan kita kan juga suka buat videografi beliau, kalau misalkan ada ucapan selamat HUT Bayangkara, HUT RI gitu. Nah itu angle yang cocok pas tuh sebelah kiri, kanan, tengah, atau memang sesuai kebutuhan gitu, tambahan. Kalau ada tulisannya ya Mas ya? Iya, kita masih pakai tulisan dan biasanya suka di-upload. Ketika udah kita pengen kasih sebuah tulisan, kita pakai komposisi negative space. Ada space yang harus kita sisakan untuk kasih tulisan, iya nggak? Oh, okay. Jadi jangan sampai si tulisan ini nabrak sama fotonya, image-nya tersebut. Kayak ini. Ini kalau misalnya kita kasih tulisan HUT Bayangkari di sini pakai tulisan hitam kan enak daripada kita menulis HUT Bayangkarinya di sebelah sini, ya nggak? Nggak ganggu objek yang difoto. Iya, gitu nggak ganggu objek. Jadi Mas bisa nyari motret foto itu ada kasih space. Kira-kira nanti kalau misalnya dikasih tulisan enak nggak sih? Biar nggak kepenuhan aja. Ada yang udah foto terus nanti ditambahin fontnya outline full gede, ngeprop. Mukanya kelihatan, mukanya ketutupan gitu ya Kak? Iya, mukanya ketutupan. Itu sayang sih sebenarnya. Gimana Kak Beni? Kayak ini juga dikasih negative space di bawah. Biar bisa dikasih tulisan apa kayak gitu. Bisa. Kalau enggak di atasnya gitu ya Kak, di langitnya ya, gitu ya. Di langitnya bisa. Gimana Kak Beni? Oke, cocok tuh katanya Kak. Cocok. Nah teman-teman, ini udah lama banget nih Q&A-nya, takut
Kak Dianya jadi dia minum dulu aja Kak. Udah jawab beberapa pertanyaan tadi, 3 kloter loh. Nah, rangkum dari tadi yang disampaikan Kak Dian, bahwa menurut Kak Dian, fotografi itu seni visual yang mengekspresikan apa yang dirasakan. Nah, personal branding itu dimulai dari pertama harus stand out from the crowd, jadi harus beda sendiri. Lalu kita harus konsisten untuk branding agar selalu terlihat. Jadi harus konsisten gitu ya Kak, biar nggak dirasa ini akunnya mati gitu ya. Terus yang ketiga, collabs dan networking itu penting karena semakin kata Kak Dian, semakin banyak dikenal orang itu semakin membuka peluang. Lalu harus berani untuk menerima tantangan. Jadi seperti Kak Dian tadi yang pertama diajak collab sama salah satu brand, Hilo ya tadi Kak. Iya, Terus tadi Nutrifood sih. merasa tertantang, lalu ya itu harus diambil kan, dari situ kan jadi kita makin terbiasa gitu kan. Lalu kita harus kreatif, inovatif, dan shareable ya. Foto yang kita upload, karya-karya yang kita upload harus kreatif, inovatif, dan shareable, dan aman untuk diupload ya Kak. Tidak menyinggung pihak-pihak lain gitu ya. Lalu setelah kita membranding diri kita sudah berhasil, tantangan kita adalah harus bisa menyesuaikan idealis foto kita dengan apa yang diinginkan oleh klien. Jadi komunikasi waktu berbisnis itu penting ya Kak, biar sama-sama mempunyai win-win solution. Nah, baik teman-teman. Nah, sekarang balik lagi ke presentasinya ya. Presentasi dari PPT Abipraya. Makasih Kak Dian buat materinya. Ya, ayo. 17-an di ini ya, di sini ya. Iya, ini. 17-nya di Google Meet sekarang, Kak. Iya, baru kali ini loh, Kak. Dari tahun 75 tahun Indonesia Merdeka. Nggak tahu deh besok ada ini apa enggak, kita juga nggak tahu ya. Ada upacara apa enggak. Nah, baik teman-teman, kita kan sudah berada di penghujung acara, nggak kerasa ya. Namun sebelumnya, kami foto dulu. Sebelum foto kami ingin meminta teman-teman untuk mengisi feedback form atau mengenai acara seminar Abipraya pada pagi hari ini agar bisa menjadi evaluasi untuk acara Abipraya ke depannya. Teman-teman bisa mengisi feedback form di link yang sudah kami cantumkan di room chat, bisa dilihat, atau di PPT, yaitu di bit.ly/feedback Abipraya 2020 F gede A gede. Abiprayanya pakai H ya. Nah, kami tunggu. Nah, sekali lagi buat kami ucapkan terima kasih untuk Kak Dian yang selaku pembicara yang sudah memberikan ilmu dan insight yang baru mengenai dunia fotografi serta personal brandingnya. Semoga teman-teman yang ikut webinar kali ini bisa mengaplikasikan ilmunya di kehidupan sehari-hari ya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas bantuan Truntum Cafe, SBC Spesial Cah Kangkung, Eleven Attire, dan Komersimakom UNS Solo yang sudah menjadi sponsor. Lalu terima kasih kepada Vista Radio Intellectual Yours, Rapma UMS 107,5 FM, MMTC Radio 107,7 FM, Dista FM 107,8 FM, Meta FM 104,7 FM, dan akun Instagram Info Cah Solo, @event-kampus, @event-mahasiswa, @klaten kita, @klaten terkini, @seminar hunters, @info seminar webinar, dan webinar Indo. Terima kasih juga yang terakhir saya ucapkan kepada media community yang telah membantu menyalurkan dana yang diperoleh dari webinar ini ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih kepada media community Forum Sosial Visip, Relawan Nusantara Kediri, dan juga Kreavi. Nah, aku ingat lagi nih buat teman-teman untuk ngisi feedback from Abipraya, karena di feedback from itu kita sekaligus presensi dan juga buat informasi yang akan dicantumkan di sertifikat yang akan didapatkan di kemudian hari.
Oke. Nah, untuk teman-teman jangan keluar dulu karena waktunya kita apa Kak Dian? Foto dulu. Foto dulu. Nah, sekarang yuk on cam semua. Bagi teman-teman yang belum sempat mengisi feedback form, nanti ada linknya yang akan disertakan di grup yang sudah dibuat oleh panitia. Teman-teman on cam semuanya. Ayo ditunggu. Udah banyak nih. Untuk ini Alhamdulillah bisa di offin dulu present screen-nya biar fotonya bisa. Ayo teman-teman, ditunggu. Ada aku loh. Oh. Teman-teman ditunggu. Banyak banget ya Kak ya di sini kayak sampai kelihatan kecil-kecil gitu. Mbak Bunga Esti mungkin bisa menghadap ke cahaya aja. Gelap. Mbak Bunga Esti ya. Ayo Mas Abraham GP, Mbak Ade Sastia. Ayo Mbak Eva. Ayo Mas Adityo Satria VM nih. Dan Ranu Paksi ini disebutin satu-satu nih biar keluar. Afraditya, Aisyah Maulani, Aisyah Fitrul Haq, Alvina Raditya A, Asim 211, Anissa Nurul F, Andita Nurul Prativi, Ananda Misrina, Alfian Mosyed, Almira Ayu Desriana, Alhamdi, Alfonsus Mario, Asri F. Baru aja udah banyak Kak. Mbak Eva Putriana. Mbak Eva Putriana. Mbak Bunga Esti tadi sempat on cam, sekarang ayo on cam lagi. Mas Linggar. Foto ya. 1, 2. 1, 2. Oke, aku ganti yang moto nih. 1, 2. Lagi. Ayo dong. Ini masih ditunggu nih semuanya nih. Buat Titan, Ferry, panitianya aku sebut satu-satu ya. Titan, Ferry, Afra, Ais. Ya udahlah. Yaudah ya. Oke, sekarang ke video ya. Aku bilang personal branding Abipraya fotografi, kalian bilang create your creativity through your lens, gitu ya, teman-teman. Ayo sekarang on mic semuanya. Kak, panjang banget Kak, apa Kak? Create your creativity through your lens. Bentar, aku tulisin di sini. Bentar. Create your creativity through your lens. Oke, gitu ya. Wah, itu tipe itu. Para create your creativity through your lens, kayak yang di Sabrina. Oke. Ayo yang mau on mic silahkan. Ditunggu. Oke. Ayo aku bilang personal branding Abipraya fotografi, teman-teman bilang unlock your creativity through your lens ya. 1, 2. Personal branding Abipraya fotografi. Unlock your creativity through your lens. Oke, teman-teman, makasih. Makasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita udah berada di bener-bener. Gimana ya? Teman-teman bisa ya, saya Satria di Nagoro undur diri.
Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Abi Praya selanjutnya. Abi Praya Personal Branding Photography. Unlock your creativity through your lens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. sampai jumpa. Gimana nih Kak Dian? Pegel nggak Kak? Dadah. Sampai jumpa lagi. Biasanya kalau webinar tuh nah, ini ya di sofa kayak gitu ya Kak ya. Ini di kursi depan komputer gitu. Kak Benny udah moto-moto aja nih. Saatnya bayar sewa gitu. Punya Kartika bisa dimatiin tuh mic-nya tuh. Punya Kartika bisa dimatiin tuh. Bisik. Sekarang aku nggak ada apa-apa. Bedayat tik. Bedegit apaan coba? Nggak tahu apaan. Wih, teman-teman masih pada on cam. Oh iya, yang mau story nih, Kak Dian. Oh nanti aja. Story ya. Ayo Kak Dian story Kak. Story apa nih? Nanti aja juga nggak apa-apa deh. Ini sambil nunggu teman-teman keluar. Dadah, halo, dadah semuanya. Dadah. Mau di story di Kak Dian nih. Dadah. Baik teman-teman yang kalau semisal udah ada acara selanjutnya bisa keluar dari room. Kalau masih mau ngobrol di sini juga nggak apa-apa. Jangan lupa jam 1 eval, jangan lupa. Oh iya, nanti dong infonya. Ini masih ada Kak Dian loh, masih ada Kak Dian loh. Kenapa dia ngomong sekarang? Oh, apa itu?